jadi perdebatan tuh Ki. Kayak di dalam mobil kan, gue berempat sama temen gue perdebatan kayak itu tuh restorannya gitu. Bukan yang itu kali, yang itu. Temen gue kekeh gitu. Lalu tuh restoran udah tutup 8 tahun lalu. 8 tahun tutup. Iya, baru banget ibaratnya nih ibu-ibu di sini. Ini mobil kita gitu. Gue nengok ke spion gitu. Loh, ibu-ibu hilang. Semuanya lihat tapi ya? Semuanya lihat. Astaga. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat. Guys, aku minta bantuan kalian ya, biar di tahun 2024 kita subscribernya udah gaspol. Please share, like, comment, subscribe. Nah, aku bakalan bikin yang terbaik buat kalian. Contohnya yang satu ini. Karena kali ini aku kedatangan narasumber yang punya cerita yang sangat, apa ya, kalau aku bilang selain unik, ini juga ceritanya nggak masuk akal dan mencekam. Kita kenalan dulu sama narasumber kita, guys. Selamat malam. Malam. Bro Aksa. Bro Aksa punya cerita yang apa ya? Kalau aku bilang ini ceritanya mind blowing banget lah. Mind blowing banget. Boleh diceritain singkatnya nggak seperti apa? Ya jadi singkatnya sebenarnya waktu itu gue sama temen-temen gue tuh mau cabut gitulah iseng ke Bandung. Nah di perjalanan tuh teman-teman gue kayak pada mau ke toilet, ada yang mau ke toilet, ada yang mau makan, ada juga yang mau ngopi kan. Akhirnya melipir ke sebuah rumah makan lah kita bilang ya, rumah makan. Nah udah gitu tuh besokannya gue balik lagi tuh rumah makannya nggak ada. Gitu. Berarti bisa dibilang itu rumah makan ada, tapi sebenarnya nggak buka waktu pas waktu mampir ke situ ya. Justru katanya kata warga setempat itu udah tutup 8 tahun lalu. Oh my god. Gitu. Oke, kita bakalan simak ceritanya Mr. Aksa. Sekarang kita simak ceritanya. Itu kejadian tahun berapa? Kejadian tahun, pokoknya itu selepas COVID deh, tapi itu masih ada kayak pembatasan gitu-gitu. Oh, oke. Masih fresh ya berarti. Masih fresh banget lah gitu kan. Nah udah kayak gitu, gue waktu itu lagi nongkrong kayak gini Ki, di Jakarta, kan rumah gue di Jakarta kan temen-temen. Udah lagi nongkrong gitu kayak gabut gitu loh. Nah kan itu juga ada tren yang waktu itu di di TikTok tuh kayak ke Bandung yuk, atau enggak ke jalan-jalan yuk, langsung gas Habis gitu COVID kan. ya, habis COVID ya kan, booming. butuh refreshing. Udah kayak gitu udah kan, akhirnya kita tuh ke puncak waktu itu, ke puncak Bogor. Udah puncak Bogor kayak ya udah iseng sebenarnya kayak yang ngobrol-ngobrol aja lah, ganti suasana gitu kan. Nah, ngobrol-ngobrol gitu salah satu temen gue ini ada yang nyeletuk kayak Bandung kali ya, besok juga ngapa-ngapain kan. Ya udah akhirnya ke Bandung, tapi pengen nyobain lewat jalan biasa kan, harusnya biasa kayak ke lewat tol gitu kan, Pelepasan ya setelah karantina segala macem, liburan dulu lah ya. Udah kayak gitu udah nih ya kan, akhirnya gue lewat jalan biasa nih ke Bandung kan, ke lewat tol. Nah di pertengahan jalan itu temen-temen gue tuh ada yang ngeluh kayak lapar, terus udah gitu pengen ngopi juga, ada juga yang mau ke toilet juga kan. Pada akhirnya gue melipir ke suatu rumah makan gitulah di pinggir jalan. Gue lihat juga sebelum melipir itu, karena kebetulan gue nyetir kan, gue ngeliat itu doang tuh kebetulan yang buka kan. Buka ya. Akhirnya gue melipir, ada kayak mobil truk gitu kan, ada sama keneknya, supir sama keneknya gitu kan lagi makan. Akhirnya ya udah kan, gue turun, gue ngopi, temen gue makan, terus ada juga kayak yang ke toilet. Gue tuh kayak sama temen gue tuh ngerasa aneh di situ tuh, gara-gara pelayan sama supir sama keneknya itu, pokoknya pelanggan di situ tuh. Itu tuh kayak aneh gitu. Anehnya gimana tuh? Apa ya, dia tuh kayak ngeliatin gitu, kayak sikap dia dingin gitu. Pada akhirnya juga teman gue juga ada yang nyeletuk kayak ngomong bisik-bisik gitu, kayak ngomongin mereka gitu, ini orang apaan sih, freak banget gitu kan. Iya, pandangannya iya kan, risih aja Ki, gitu lagi ya. nongkrong digituin sebenarnya kan. Udah gitu, singkat cerita gue langsung cabut nih ke Bandung, ke tujuan gue kan. Udah tuh malam itu gue biasa nginap gitu kan, sampai besok paginya gue balik. Akhirnya gue memutuskan untuk lewat situ lagi. Oh, lewat jalan biasa lagi, nggak lewat tol ya, jalur yang sama. Pengen sebenarnya pengen nikmatin suasana aja gitu, karena kebetulan kan emang enak juga kan jalurnya. Akhirnya lewat situ lagi, tapi yang anehnya kok ngelihat restoran itu tuh nggak ada gitu loh. Restoran?
restorannya nggak ada. Yang mampir semalam itu? Mampir semalam. Oke. Mampir semalam nggak ada kan. Pada akhirnya jadi perdebatan tuh Ki. Kayak di dalam mobil kan, gue berempat teman-teman gue perdebatan kayak itu tuh restorannya gitu. Ah bukan yang itu kali, yang itu. Teman gue kekeh gitu kan. Akhirnya saking penasarannya dan jadi perdebatan, akhirnya gue muter balik lagi Ki ke situ. Sampai pada akhirnya, oh iya kok nggak ada nih. Maksudnya bukan nggak ada sih, kayak restorannya tuh kayak udah terbengkalai gitu loh. Beda ya, yang sama dilihat? Beda sama yang gue jumpain semalam gitu. Maksudnya bukan beda tempatnya, tapi emang itu tempatnya. Tapi looknya tuh berubah gitu loh. Nah udah kayak gitu, melipir dulu di depannya. Turun, ya kan, temen gue ada yang ngerokok gitu kan. Sambil istirahat juga sebenarnya sih Ki. Nyantai di pinggir juga. jalan ya kan. Udah nih, temen gue beli rokok lah di warung sekitar situ. Nanya sama ibu-ibu yang jualan itu kan. Udah kayak gitu, nanya, Bu ini semalam saya baru makan sini, kok restorannya udah tutup kayak gini ya kan. Loh, itu kan restoran yang semalam mampir? Yang semalam mampir, kata ibunya. Yang bikin teman gue kaget ya pada tempatnya. Restoran ini udah tutup 8 tahun deh, 8 tahun. Lah, 8 tahun sudah? 8 tahun lalu tuh sebenarnya udah tutup tuh restoran. Dan ya udah kan, maksudnya kayak di situ jadi perbincangan lagi pada akhirnya, kok aneh apa segala macam kan. Akhirnya udah nih balik ke Jakarta kan, gitu kan, balik ke Jakarta. Sampai Jakarta nih temen gue anehnya yang makan, yang notabene juga ngeledekin itu, yang apa namanya, ini orang freak banget gitu kan, salah satu temen gue itu. Akhirnya pas pulang tuh dia kayak keracunan gitu, kayak muntah-muntah terus. Dan anehnya tuh kayak muntah terus kayak ada cacing gitu loh, aneh gitu. Iya kan. Udah kayak gitu akhirnya ke dokter, dan dokter juga nggak vonis apapun karena emang dia ternyata emang nggak sakit gitu. Secara medis itu nggak ada penyakitnya ya? Nggak ada penyakitnya, cuman kayak orang keracunan lah gitu, kayak muntah gitu loh. Aneh kan. Aneh banget itu. Udah akhirnya ya udah dia kemungkinan juga bapaknya teman gue ini juga bisa merasakan ada apa ya, mungkin bisa dibilang kayak indigo gitu kali ya. Oh, bapaknya bisa ya? Bisa. Terus akhirnya ya udah kata bapaknya, lu datang ke apa namanya, tempat orang nggak sopan katanya sih gitu sebenarnya. Cuman ya jadi ya udahlah gitu kan. Cuman kalau gue pribadi sih kalau ingat cerita itu lumayan merinding juga sih Ki. Itu serem banget. Dan si bapaknya temennya Bro Aksa ini bilang apa ya, datang ke tempat orang nggak sopan. Iya. Ini maksudnya tempat seperti apa ya? Tempat katanya sih rumah makan itu gitu. Makan itu. Katanya emang menurut cerita bapaknya juga, saya kalau gue sih lebih tepatnya nggak ngerti ya, maksudnya kayak bahasanya gimana, intinya tuh kayak lo orang kayak hipnotis gitu loh, kayak iya masuk ke situ gitu kan. Kira ya udah kayak sebenarnya yang gue rasain juga sama temen-temen kayak ya udah lagi normal nongkrong aja, cuman lebih tepatnya tuh kayak orang-orang yang di situnya aja sih kayak aneh iya aneh gitu. Tapi pas waktu masuk ke apa namanya, ini restoran ya, bukan rest area ya? Restoran. Resto masuk ke situ, keadaannya seperti itu boleh digambarkan pas waktu pertama kali. Oh, pertama kali. Jadi tuh restorannya itu kebetulan ada di kayak di apa ya, simpang tapi naik kayak ke atas gitu. Oh, berarti tebingan ya? Iya, tebingan gitu. Akhirnya kan melipir kan, karena gue juga khawatir temen-temen kayak takutnya nanti ke depan nggak ada lagi yang buka. Akhirnya ya udah di situ aja kan. Pada akhirnya ya udah mampir ke situ. Sebenarnya kayak setelah cerita ini nih, gue balik ke Jakarta gitu, temen gue kayak gitu kan, kayak keracunan gitu, gue ngerasa aneh gitu kan. Emang sih kayak pas gue kayak flashback gitu, mikir lagi, ini restoran juga ya udah apa ya, pas gue datang tuh hawanya juga udah aneh gitu. Anehnya yang apa yang dirasain waktu itu? Kayak yang pasti yang pertama diliatin gitu kan, kayak pertama baunya risih aja sebenarnya sih gitu. Semua orang yang ada di situ, pelayannya, iya pelayannya, terus pengunjungnya tuh yang gue bilang supir truk sama kenek itu kayak aneh ngeliatin. Ibarat nih kita lagi nongkrong di sini berempat, itu orang ngeliatin dari situ, kayak gue mesen aja tuh kayak sama pelayannya tuh kayak ya biasa kan basa-basi apa gitu kan, kayak naruhnya juga kayak
udah kayak diem aja gitu Ki. Bahkan pada saat membayar kayak diem aja gitu loh. Iya, aneh kan. Selain apa namanya interaksi sama orang-orang yang ada di situ, seperti kayak supir truk, kemudian pelayan restoran, makanannya gimana? Ada kerasa aneh atau emang itu makanan biasa? Makanan itu makanan biasa Ki. Makanan biasa ya sebenarnya. Makanan biasa, nggak ada aneh lah pada malam itu. Cuman yang anehnya ya itu tadi, pas begitu saya balik lagi atau lewat lagi ke tempat itu, ternyata tuh restoran udah tutup 8 tahun lalu. 8 tahun tutup. Iya. 8 tahun tutup. Waduh. Menurut cerita itu tadi kan 8 tahun tutup, katanya si ibu warung rokok itu ya? Ibu warung rokok. Ibu warung rokok. Ada cerita nggak dari si ibu warung itu? Ini restoran kenapa tutup atau mungkin wilayah itu, tempat itu, jalur itu memang bukan jalur yang biasa alias serem. Sebenarnya kalau dari gue pribadi karena waktu itu emang udah hitungannya tengah malam sih Ki. Udah waktu ke Bandung ya? itu. Emang rasanya tuh kayak di situ emang gak ada, maksudnya kurang lampu penerangan lah sebenarnya gitu. Lampu jalan? Lampu jalan, kayak di yang kayak Tanjakan Emen itu loh. Oh, kayak di Tanjakan. Oh, iya. Nanti gue ada cerita di situ. Nah, mantep itu. Itu tuh apa namanya? Kayak suasananya tuh kayak gimana ya kayak ini jalan tengah jalan gitu terus tebing juga kan. Kayak kanan kirinya tuh kayak pohon kayak nyelimutin jalan gitu loh. Oh, nutup di jalan utama. Iya, cuman gitu nggak ya? nutup banget, cuman kayak ibarat suasana tuh kayak gitu. Iya. Merasa apa namanya? Mungkin kalau teman-teman kita masuk ke ini kan lagi happy ya sama teman-teman ya ibaratnya. Kalau kita lagi sendirian sama teman-teman beberapa gitu masuk ke area kayak gitu kayaknya serem juga pasti ya. Serem juga Ki. Apalagi ada dari pas pulang itu yang bapaknya itu kan, bapaknya teman gue itu bilang gitu makin kepikiran deh tuh gue sama teman-teman gue kan. Dan anehnya juga emang yang kejadian bad tripnya itu ya ke teman gue yang ngeledekin itu. Pas banget dia yang ngeledekin. Pas banget. Ada nggak apa namanya setelah dia sakit ini ya dibilangin sama bapaknya hati-hati kalau mampir ke tempat orang. Akhirnya dia sembuhnya gimana itu waktu itu? Sembuhnya sih sebenarnya kayak gue nggak tahu ya, bapaknya tuh kayak yang nggak tahu baca-baca gitulah. Gue juga nggak. Memang orang bisa. Iya, memang orang bisa. Kayak gue juga apa ya, nggak mau bilang itu kalau misalkan kayak itu ritual apa, karena gue nggak tahu. Cuman ini dapat cerita setelah dia pulang aja gitu kan. Kayak kebesokannya nongkrong lagi gitu. Ternyata emang ya begitu yang dia rasain, dan maksudnya seharian tuh dia muntah-muntah terus gitu loh Ki. Oke. Dan yang aneh itu yang gue bilang, muntahnya tuh ada kayak cacingnya, gitu. belatungnya. Kan aneh banget gitu, kayak bukan hal normal lah bisa dibilang. Itu pengalaman yang nggak ini sih. Berapa orang waktu berempat ya waktu itu? Berempat udah sama gue. Di antara 4 orang itu termasuk Bro Aksa, ada nggak yang setelah perjalanannya, setelah ngelewatin hal itu balik lagi ke Jakarta ya, ada nggak yang sempat dikasih tahu sesuatu, dapat petunjuk sesuatu, atau dapat mimpi tertentu? Itu sih paling fokusnya tuh ke temen gue yang itu. Kalau gue di antara yang bertiga tuh nggak ada, cuman salah satu temen gue ini nih yang kena bahasanya mungkin ya bisa dibilang ya. Itu tuh kayak merasa besokannya kan kita nongkrong lagi. Masih Tapi nongkrong ya? kayak biasa kan kita nongkrong di teras rumah teman gitu kan. Lagi nongkrong, ngopi gitu. Kayak dia aneh Ki, kayak yang nggak seperti biasanya gitu. Kalau nongkrong kayak was-was aja bawaannya gitu. Kayak mau ngeliatnya aneh lah intinya gitu. Kayak orang panik kayak diliatin gitu. Padahal kayak nongkrong lagi biasa, dan itu juga di tempat yang biasa emang kita nongkrong kan. Apa mungkin dia masih ini ya? Masih diikutin, kalau aku bilang itu makhluk-makhluk yang penunggunya apa ya? Restoran yang udah terbengkalai itu sih. Iya, mungkin ya. Mungkin diikutin ya dia ya. Tapi sekarang udah normal sih. Udah normal. Udah normal lagi ya. Pernah nggak Bro Aksa lewat tempat itu lagi? Enggak, gue kalau lo tempat itu lagi udah nggak pernah kebetulan. Cuman kalau ada cerita yang menurut gue kayak ini horror gitu tuh pada saat waktu itu gue ke teater. Emang gue tuh sering kayak nongkrong, maksudnya kayak pergi-pergi random nih sama temen gue ini. Ya udah pada akhirnya waktu itu ke ke teater ya kan.
itu tuh kayak waktu itu tuh kita ke Ciater tuh emang dari Jakarta tuh siang, nyampe sana tuh sekitar kayak habis maghrib gitu lagi. Habis maghrib. Nah, itu tuh kayak gue lewat yang apa namanya? Daerahnya tuh kayak Ciater, kayak Subang ya apa namanya? Biasa bilang, gue lupa juga jalannya. Itu tuh lewat, itu juga minim penerangan juga sama. Iya, ceritanya jalannya kayak tadi. gelap kalau emang gelap sana. gitu kan. Cuman karena emang niatnya emang mau pergi gitu kan, kayak biasa, kayak enjoy biasa, ya udah akhirnya jalan aja tuh. Ada salah satu tempat kopi yang pengen gue kunjungin di deket situ. Udah Tempatnya langganan ya? Iya, udah lumayan sering. Itu di deket ini Tangkuban Perahu situ. Ya, ya, ya. Berakhir ya udah kan jalan kayak biasa aja sih sebenarnya di jalan, cuman pada anehnya tuh itu kan masih habis maghrib gitu Ki. Ya kan, yang notabene sebenarnya itu tuh kalau di Jakarta ya mungkin kayak masih rame lah gitu. Rame. Bisa dibilang. Ya Sore kan? masih kalau Tapi di situ tuh pada saat itu lagi sepi aja gitu Ki, mungkin kayak ya mobil cuman 1-2 gitu kan yang lewat, terus juga motor juga ya 1-2 juga kan. Udah nih lagi jalan ke arah sana, kayak gue ngeliatin tanjakan gitu. Nah di sebelum tanjakan itu tuh, sebelum naik gitu, ada ibu-ibu gitu loh Ki. Ibu-ibu? Kayak, iya, ibu-ibu kayak nge-stop gitu. Kayak apa ya, minta tumpangan lah gitu. Oh, nyetop minta tumpangan memang si ibu-ibu itu. Nyetop minta tumpangan kan. Cuman di saat itu tuh sebelum ke apa namanya, sebelum di depan ibu-ibunya ini nih, kayak gue tuh sama temen-temen gue dari jauh kayak, itu ibu-ibu ngapain ya, mau nge-stop kita apa gimana sih gitu. Memang sih di pinggir kayak gini aja gitu Ki. Cuman ibu-ibunya tuh kayak perawakannya udah tua juga, terus bongkok kayak bawa apa ya, kayak bawa selempang kayak jamu gitu loh. Oh, Selempang gitu kan. Nah udah kan. enggak aneh kan, tapi itu Nggak kan aneh. di daerah situ masih umum. Iya, kan, bukan kayak sesuatu yang gimana awalnya. Terus akhirnya ya udah kan. Sebenarnya gue sama temen-temen gue tuh kayak takutnya kayak yang bukan sozon ya, takut ya wajar lah, kita kan pendatang ke situ kan. Takut gimana-gimana gitu kan. Bukan yang mau nolongin ya Ki, bukan. Cuman takutnya kayak begal apa gimana kan, bisa aja kan. Iya, bisa aja. Akhirnya ya udah, gue nggak stop temen-temen gue nggak stop. Akhirnya pas udah ngelewatin tuh ibu-ibu dan naik ke tanjakan itu kan, lewatin itu, pas baru banget ibaratnya nih ibu-ibu di sini, ini mobil kita gitu, gue nengok ke spion gitu, loh ibu-ibu hilang. Gue waktu itu ngomong kayak, ibu-ibu hilang anjir gitu kan. Terus temen-temen gue nengok juga, itu bener nggak ada. Padahal kan ya logika aja lah gitu, maksudnya langsung hilang secara tiba-tiba. Baru ya, bener. Iya, maksudnya kalau orang kan mungkin ngilang dari suatu tempat itu kan, maksudnya kayak jalan. Ini enggak, kayak hilang aja gitu. Semuanya lihat tapi ya? Semuanya lihat. Astaga. Mulai dari si ibu-ibu itu ada, sampai lihat ke belakang lagi, hilang semuanya? Hilang. Maksudnya ke belakangnya bukan ke belakang jauh sih, kayak baru ini berarti ibu-ibu ya, terus ngelewatin gini, langsung pada nengok gitu, hilang udah nggak ada. Nggak, menurut gue tuh aneh sih, karena mungkin kalau apalagi kalau melihat dari fisik, dia kan tua gitu kan, maksudnya jalan pelan gitu kan harusnya masih kelihatan. Gitu. Nggak mungkin lah kalau seorang ibu-ibu bisa tapi kan itu bukan tebing ya. Kalau kecemplung sih bisa mungkin. Tapi mungkin ini kan, ya. iya, ini kan ibu-ibu jalan biasa, lewat apa namanya di pinggir jalan biasa, minta tumpangan tiba-tiba hilang. Aduh, itu Iya kayaknya sih. ini banget sih. Dan gue itu tadinya kayak ngomong kayak gitu tuh karena pertama gue yang lihat gitu kan. Itu ibu-ibu hilang. Gue tuh kayak nggak mau gimana ya, bikin temen-temen gue juga tuh pada gimana-gimana, pada panik mikir ntar gimana. takutnya. Soalnya kan gue tujuannya mau nongkrong kan. Cuman ya karena gue ngomong itu, temen-temen gue terus ngelihat, ya jadi ya udah gitu, suasana nongkrong juga jadi ya itu Awkward, apa, pasti nggak enak gitu kan. pasti. Iya, apa gitu kan. Maksudnya gue juga kayak kok abis dari yang kejadian pertama waktu itu gue di puncak itu yang rumah makan, terus kok kayak berlanjut dan itu yang nyaksin gue berempat gitu. Sama ya, tapi anggotanya sama anggotanya ya? sama kebetulan juga. Berarti ini Gitu sih. apa namanya, diganggu bukan cuma sekali. Pas waktu formasi berempat itu ya, nongkrong berempat itu, ternyata beberapa kali ada kejadian yang sama, dan kejadiannya apa ya, kalau aku bilang masuk ke restoran yang udah 8 tahun tutup, kemudian masih dihidangin makanan. Iya. Itu untung banget yang keracunan cuma satu. Untung banget yang diikutin cuma satu. Kalau seumpamanya semua-muanya dari Bro Aksa diganggu kan repot juga. Repot. Mungkin gue udah besok-besokan nggak nongkrong lagi sama mereka. Itu dia.
yang itu tadi aku penasaran juga. Si ibu-ibu yang bawa gendongan selempangan itu tadi, setelah apa namanya kejadian lihat dia ya, kemudian memutuskan buat nggak ngasih tumpangan. Nggak ngasih tumpangan. Nggak ngasih tumpangan. Karena ya itu kan, maksudnya kayak ya takut juga lah, takut gimana-gimana kan. Kita kan juga tujuannya pengen seneng-seneng gitu, nggak mau, bukan yang nggak mau nolongin gitu, tapi takut lah bukan daerah kita gitu kan. Pernah ini nggak? Kan itu aneh tuh, tahu-tahu hilang gitu. Tahu-tahu hilang. Pernah cari tahu nggak ada mitos seputar apa di situ ternyata? Nah ini dia nih, gue rada merinding sih sebenarnya. Ternyata emang salah satu temen gue tuh sebenarnya ada yang tahu kalau kita tuh sebenarnya lewat tanjakan Emen, gitu kan. Pada akhirnya ya udah kita orang ngeliat apa namanya, kan sebenarnya udah banyak yang angkat ya tanjakan Emen itu. Tanjakan kan. Emen, Ternyata keren memang, ini. Ternyata memang ya banyak mungkin yang apa namanya ngalamin hal-hal serupa gitu, maksudnya hal aneh ya, gitu kan. Jadi ya kesimpulannya adalah ya mungkin ibu-ibu kejadian gue ini salah satu kejadian yang aneh juga di situ. Maksudnya kayak gue berarti sama teman-teman gue tuh ngalamin juga lah gitu. Fenomena tanjakan Emen. Nah kalau aku pernah tahu sesuatu nih, Tangkuban Perahu tanjakan Emen. Iya. Katanya zaman dulu. Ini kan ceritanya antara Sangkuriang dengan Dayang Sumbi ya. Ya itu ada sesuatu yang masih nungguin di tanjakan dan di tikungan itu. Tapi ada pas waktu Bro Aksa sama teman-teman kesana ini ada peringatannya nggak? Atau mungkin dikasih tahu sama warga sekitar, atau mungkin ada peringatan pelang di jalan, atau udah tahu apa belum itu ada tanjakan Emen? Kalau pada waktu itu gue sama temen tuh belum tahu. Belum tahu sama Maksudnya sekali. kayak kecuali yang teman gue yang tahu ini kan. Tapi juga dia ngasih taunya juga nggak ngebahas di pada saat itu. Pada saat udah balik lagi ke Jakarta lah gitu kan. Gitu. Ya mungkin dia apa namanya lumayan kayak searching apa gimana gitu kan. Ya ternyata memang banyak juga yang udah ngebahas tanjakan Emen kan. Karena baliknya kan lewat situ lagi. Iya, lewat situ lagi. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu nggak ada gangguan lah, pas pulang itu nggak ada gangguan. Untungnya. Untungnya. Tapi selama akhirnya dari kejadian di Bandung yang waktu dari puncak ke Bandung sama tanjakan Emen ini bikin kapok nggak akhirnya liburan bareng teman-teman nih? Ini kan kalau aku bilang apa ya bro, liburan nyantai, tapi ujung-ujungnya malah dapat kejadian gitu lagi. Iya. Sebenarnya kalau gue sama temen-temen sih kayak ya udah sih gitu, kayak tetap jalan aja gitu kan. Cuman memang kayak lebih tepatnya ya kayak inget pesen bokapnya temen gue aja sih, kayak maksudnya gue orang juga kan kalau bercanda suka kelewatan anak muda kan. Jadi ya udah sih paling itu doang sih pegangan gue sama teman-teman gue kalau ya ke tempat orang nggak usah aneh-aneh lah. Oke. Gitu. Jadi buat kalian teman-teman dunia lain, kalau kalian ini cerita mirip banget sama sebuah cerita yang ada di Alas Roban. Ya pernah dengar sih. Pernah dengar ya? Pernah. Warung gaib. Jadi cerita singkatnya gini. Ini kalian juga bisa lihat di videonya Kisah Dunia Lain pas aku penelusuran di Alas Roban. Ternyata ada satu tikungan juga, satu tikungan. Di situ orang-orang lagi pada mau mudik nih ceritanya. Mau mudik, mereka kemudian mampir ada warung pecel ayam lah gitu. Akhirnya mereka mampir, makan segala macem, balik lagi. Udah normal, semuanya normal. Setelah mereka mudik, balik lagi lewat situ. Lewat situ lagi. Di jalan yang pertama kali mereka lewati ini rame, terang segala macem. Dan salahnya mereka lewat situ lagi gelap, pekat, nggak ada penerangan satu apapun. Sampai akhirnya mereka minggir di pinggir jalan. Karena mereka takutnya nyasar kan. Cek di Google Maps kan. Takutnya mereka nyasar. Akhirnya, loh mapnya bener kok, mapnya bener lewat sini. Berangkatnya kita lewat sini, pulangnya kita lewat sini. Nah, buat kalian yang di di Alas Roban, di dekat daerah Alas Roban, tikungannya sekarang terkenal. Mungkin nanti tikungannya yang tempatnya Bro Aksa itu sama yang di tanjakannya restoran itu mungkin bakalan terkenal juga tuh. Mungkin ya. Mungkin bakalan terkenal juga karena mereka banyak yang konten. Oh gitu. Kalau di Alas Roban truk banyak yang nggak kuat naik. Itu memang di Alas Roban tuh memang sering banyak orang yang ngalamin kejadian kayak gitu juga. Banyak. Maksudnya digangguin lah gitu.
digangguin banget, banyak banget. Jadi mereka bahkan yang konten pun ini kalian lihat ya di banyak banget konten-konten di YouTube. Kalau kalian lihat ada yang rekam truk nggak kuat naik, nanti ada suara kijang kayak gitu suaranya. Suara kijang, benar-benar suara kijang. Begitu mereka angkat, loh edit mau diupload, loh kok ada suara kijang, padahal aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada. Dan itu banyak banget kecelakaan. Akhirnya warung itu tapi sama sih. Sama. Di rumah makan juga ya. Rumah makan juga, warung-warung juga. Mereka mules juga. Cuman wah itu luar biasa sih sampai keluar cacing-cacing itu sih yang bikin aneh gitu sebenarnya. Iya. Bro Aksa, mungkin kasih pesan-pesan buat teman-teman yang lagi mau liburan, tapi mereka mereka kan kadang gabut ya, kita anak muda gabut, jalan-jalan aja. Kasih pesan buat teman-teman kisah dunia lain. Ya kalau menurut gue, kalau misalkan datang ke suatu tempat gitu ya, kita harus punya etika gitulah. Jangan maksudnya kayak sembarangan, boleh kayak maksudnya bercanda tapi yang sewajarnya aja lah gitu. Kalau bisa ya dari tutur bicara juga dijaga lah gitu, karena kan memang bukan tempat kita gitu kan. Jadi kita juga memang harus sopan lah, jaga tata krama gitulah. Oke. Thank you banget Bro Aksa. Wih, nanti kita cerita-cerita lagi ya. Guys, jadi kalian kalau mau liburan ke tempat sesuatu yang kalian mungkin saja liburan ke villa, liburan ke danau, gunung, pantai dan lain sebagainya. Ingat ya, kita hidup nggak sendirian. Ada teman-teman kita dari dunia lain. Share, subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya video kita ini. Terima kasih banget udah nonton video kita. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.